Menko Info itu Pak Budi melampaui wewenangnya atas menarik, membatasi soal bisnis itu, dan itu melampaui. Gini loh Iqbal, mohon maaf Pak ya. Memang saya kurang sependapat dengan dia yang mengatakan seperti itu. Kan apa-apa dinaikkan 6 kilometer per 6.000 umpamanya, atau 5 kilometer per 6.000 tarifnya. Dengan bisnis di situ. Sedikit ya supaya nggak boleh keluar Pak. Permenkominfo itu nggak hadir per 2024 ini Pak. Dia hadir kalau nggak salah tahun 2012 ya, tahun 2011. Sudah diatur sedemikian rupa Pak. Nggak ada permasalahan tentang itu. Kira-kira gimana kabar ojol kita hari ini? Apakah Kan dia ada persenannya. Ya, apakah dia dapat pelanggan sementara dari ekonomi kita hari ini yang tidak mampu? Oh, kita nggak tahu soal pelanggan. Iya, kita Barangkali harus ada ke sana, Pak. Tapi disitulah kan aplikasi itu bersaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di Quotient TV. Kali ini kenalkan dulu ya, nama saya Iqbal Rosyid ya. Saya bagian dari RQ juga. Di sini saya akan membawa tema membahas tentang apa yang sedang lagi hangat hari-hari ini ya, isu-isu yang sedang hangat, yaitu isu tentang aksi yang kemarin ramai itu ojol, itu Bang Abang. Ya, di sini kita mau diskusi mengenai hal tersebut, di mana kalau yang saya baca bahwasanya dasar akhirnya mereka memutuskan untuk menggelar aksi adalah karena tarif mengenai ojol ini ada campur tangan dari pemerintah untuk coba intervensi dalam bentuk aturan gitu. Kalau pandangan abang-abang itu gimana gitu? Mungkin mulai dari Abang Ali mau mandang aksi kemarin itu seperti apa gitu. Ya, terima kasih Bung Iqbal atas pertanyaannya. Respon saya ya atas demo dari teman-teman ojol atau ojek online beberapa hari yang lalu yang didukung oleh lintas negara, yakni ada beberapa wisatawan dari Inggris turut serta juga mendukung teman-teman pihak ojol itu. Jadi tuntutan mereka sebetulnya dalam demo itu menurut saya hal-hal yang pantas dan harus didukung oleh pemerintah. Dan menurut saya ya, Kementerian Kominfo Pak Budi ya, Kominfo tidak selayaknya melakukan peraturan dan intervensi atas bisnis jasa tersebut, karena undang-undangnya sudah ada kan. Undang-undang ketenagakerjaan antara ojek online dan penyedia jasa aplikasinya seperti Gojek, Grab, Maxim dan lain-lain. Dan soal undang-undang monopoli kan sudah diatur juga. Dan khusus Kominfo ini kan dia hanya tupoksinya adalah soal informasi dan elektronik. Soal dia mengatur berapa jasa itu per meter itu menurut saya sudah melampaui batas, dan itu bukan wewenang dia. Begitu. Jadi sudut pandang Bang Ali bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah itu udah melebihi kapabilitas, melebihi batas ya. Iya. Mungkin Bang Akbar punya sudut pandang lain. Ya. Kalau saya sependapat sebenarnya dengan apa yang dikatakan oleh Bang Adi. Memang kita ngelihat Kominfo ini memang sudah melampaui wewenangnya. Karena dia tugasnya itu terkait masalah digital, masalah produknya, bukan membahas masalah ketenagakerjaannya. Tapi kalau sudah berbicara di dalam Perkominfo itu sudah berbicara tarif, itu kan sudah masuk ke ranah ketenagakerjaan. Dan itu bukan seharusnya diatur oleh Menteri Kominfo. Jadi saya sarankan memang sudah ada wadahnya untuk itu. Cuman mungkin terkait masalah tarif itu harus diatur lebih jelas. Memang di dalam peraturan, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan ada pemberi kerja dan juga ada penerima kerja. Itu kan sudah ada perjanjiannya. Mungkin apakah
ojek online ini dengan si pemberi kerja yaitu Gojek itu kan sudah ada perjanjiannya, baik itu melalui digital maupun itu melalui perjanjian secara tertulis, kan kita tidak tahu. Tapi di situ sudah ada ikatan hubungan kerja. Jadi tidak selayaknya Menteri Kominfo mengatur tarif itu, berarti harus diserahkan kepada menteri yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Ketenagakerjaan. Mungkin Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan terkait masalah tarif digital itu mungkin sangat cocok seperti itu. Jadi sependapat ya sama Bang Ali, intinya bahwa pemerintah mengatur tersebut melalui batasnya gitu. Tapi masalahnya kalau dari sudut pandang lain bukannya kalau pemerintah itu punya hak untuk memonopoli gitu, karena ini halayak luas gitu. Itu karena kan jumlah ojol itu di Indonesia sangat banyak ya. Gitu. Mungkin Bang Reki punya sudut pandang lain mengenai hal ini gitu. Oh iya, terima kasih Bang Iqbal ya. Sebenarnya gini Bang Iqbal, saya agak berbeda pendapat dan kurang sependapat dengan ada istilah dari kalau Bang Iqbal buat istilahnya intervensi dari pemerintah terhadap tarif ojol. Nah gitu, saya kurang berpendapat. Gini abang-abang, menurut saya ini Menteri Kominfo ini bukanlah hal yang baru membuat aturan ini, karena ini yang menjadi muatan atau salah satu tuntutan mereka itu aksi karena adanya revisi terhadap Permen Kominfo sebelumnya. Nah kan seperti itu, di mana dalam Permen Kominfo itu diatur per 2 km itu Rp5.000 tarifnya, Rp6.000, Rp5.000 untuk ojol, kemudian Rp6.000 untuk gokar, ya kan? Itu sebelumnya. Nah kemudian dengan adanya rancangan ya untuk merevisi Permen Kominfo sebelumnya itu, yang semulanya 2 km per Rp5.000 untuk ojol dinaikkanlah menjadi 5 km per 5 km per Rp5.000 tarifnya. Gitu pula dengan gokar dinaikkan menjadi 5 km per Rp6.000. Kan ini salah satu yang menjadi tuntutan daripada kawan-kawan ojol itu. Nah disinilah menurut saya sepakat dengan Permen Kominfo itu. Kenapa? Karena memang pemerintah melalui Kementerian Kominfo harus hadir di tengah-tengah masyarakat ini. Karena ini kita gak berbicara tentang hubungan industrial ya, seperti kita kerjaan seperti abang ini. Menurut pandangan saya, karena ini berlakulah lex specialis dragot bagi generali gitu. Karena ini khusus, ya kan, aplikasi ojol ini diatur melalui Undang-Undang Kominfo. Kemudian dia berhak dan mempunyai jurisdiksi dan kewenangan untuk membuat aturan itu. Supaya apa? Ini kita bayangkan apabila mereka yang mengelola dan punya aplikasi Gojek, Gokar membuat tarif tersendiri terhadap harga itu tanpa ada intervensi dari pemerintah. Coba bayangkan kalau seandainya per 1 km itu dibuat menjadi 10.000. Gimana? Berarti orang yang menjadi konsumen akan keberatan dong menjadi ojol. Tapi pemerintah di sini dalam membuat regulasi ini harus melihat dua sisi yang berbeda. Gini, di satu pelaku bisnis ingin selalu diuntungkan, betul. Konsumen ingin selalu dimenangkan terhadap jasa maupun barang yang dia beli daripada harga yang dikeluarkan. Kan seperti itu konsepnya. Gitu. Jadi pemerintah memang harus hadir kalau memang mau merevisi Permen Kominfo ini, harus hadir di tengah-tengah masyarakat ini. Dalam artian yang ojol tadi nggak apa-apa dinaikkan 6 km per 6.000 umpamanya, atau 5 km per 6.000 tarifnya, tapi harus kita baca. BBM harus diturunkan dong. Karena jangan sampai kebijakan itu membuat pijakan dan memijak orang yang di bawahnya. Karena menurut Prof. Cip itu gitu ya, hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Nah, saya berbeda pendapat tentang tentang tadi kalau abang-abang ini berbicara, Permen Kominfo ini udah melampaui batas dan kewenangannya sebagai menteri yang mengatur hanya di bidang elektronik saja gitu ya, dan informasi saja tadi. Sebenarnya bukan kalau menurut saya gitu. Tapi memang saya sepakat kita tidak boleh menginjak kawan-kawan yang ojol itu, seperti kita buatlah bahasa-bahasa tuntutan kawan-kawan yang demonstran itu kan, ini terjadi romusa, kerja paksa, iya kan? Itu katanya masuk akal dengan nggak masuk akal dengan harga BBM yang sangat tinggi hari ini, kemudian ditambah
kilometernya, tapi tarifnya pun sama 5.000 per 6 kilometer. Nah barangkali itu yang menjadi pertimbangan bagi Menteri Kominfo untuk membuat kebijakan ini, di mana kawan-kawan ojol tidak merasa tidak merasa terhina atau merasa direndahkan atau merasa diinjak. Kemudian para konsumen pun seefisien mungkin untuk mengeluarkan biaya itu. Menurut saya seperti itu, Bang Iqbal. Jadi kalau saya tangkap bahwa Bang Deki melihat ini sebagai bentuk hadirnya pemerintah melalui Kominfo itu, kebijakan Kominfo itu untuk agar semua belah pihak yang hadir di situ, entah itu kan konsumen atau si pelaku usaha sendiri ojol dan ya para pemilik si ojol itu, aplikasinya itu semua merasakan manfaat dari perputaran itu gitu. Jadi harus hadirlah pemerintah di sini sebagai penengah gitu. Kalau menurut pandangan Abang, ya saya lihat ini ada dua kubu nih ya, Bang Deki ini yang pro dan Bang Ali dan Bang Akbar ini yang kontra gitu. Bagaimana menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Deki tadi, bahwasanya ini sebenarnya bukan nggak kelewatan batas nih ternyata kalau menurut sudut pandang Bang Deki gitu kan. Kalau Bang Ali dan Bang Akbar mau menang seperti itu kan. Bagaimana gitu? Benarkah yang disampaikan sama Bang Deki itu bahwa ini itu bentuk hadirnya pemerintah dan diharuskan hadir gitu? Ya, kalau saya masih tetap teguh dengan pendapat yang tadi bahwa Menko Info itu Pak Budi melampaui wewenangnya atas menarik, membatasi soal bisnis itu. Karena Undang-Undang Persaingan Usaha itu sudah jelas mengatur orang berbisnis bagian dari persaingan bisnis itu. Masa saya jualan transaksi ibaratnya bisnis apa, ya Bang, ibaratnya bisnis pengacara, masa harus ditarif oleh pemerintah harus segini? Iya. Kan? Sementara kan ojol ini banyak aplikasinya. Iya, ada macam-macam. Macam-macam, disitulah persaingan itu kan. Mau dia bayar, mau dia bikin tarif berapapun kan nanti banyak pilihan. Disitulah persaingannya. Jadi kebebasan orang berbisnis itu sudah diambil oleh pemerintah. Kalau pemerintah karena mungkin unit bisnisnya sama ya, mau mencoba membatasi itu. Tetapi harusnya pemerintah melakukan persaingan yang baru dong harusnya. Kan namanya mode transportasi macam-macam kan. Nah disitulah persaingan itu, pemerintah boleh membuat tarifnya. Ibaratnya tarif komunikasi gitu ya, apa namanya jaringan telkom atau jaringan, pemerintah bikin unitnya telkom dengan harga dia, yang swasta bikin juga dengan harga dia. Disitulah masyarakat memilih, biarkanlah masyarakat yang memilih yang mana menurut dia pantas. Harganya mungkin lebih mahal ini, tapi pelayanannya bagus kan gitu, macam-macam. Disitulah persaingan itu usaha. Tapi dengan membatasi harus segini harganya, menurut saya itu melanggar kebebasan hak dalam pelaku usaha dan hak asasi manusia. Dan itu melampaui. Gini Iqbal, mohon maaf Pak ya. Memang saya kurang sependapat dengan dia yang mengatakan seperti itu. Karena kalau kita berbicara undang-undang persaingan usaha, kita berbicara tentang beberapa aplikasi dari ojol itu sendiri. Kita katakan Grab, Gojek, Maxim, InDriver, segala macam. Betul. Di sini diatur oleh undang-undang persaingan usaha. Ya kan, supaya undang-undang persaingan usaha itu mengatur ini supaya persaingan secara sehat, supaya nggak bebas, supaya nggak ada yang terintervensi segala macam. Betul, itu diatur melalui undang-undang persaingan usaha. Tapi Permen Kominfo ini hadir menjadi salah satu penengah bagi pelaku usaha, kemudian bagi pekerja seperti ojol, bagi para konsumen. Ini ada tiga apa ya kalau saya buat. Yang pertama pelaku usaha, yang kedua pekerja seperti ojol, itu kan dimasuk ke pekerja, kemudian para konsumen. Nah kita terlepas kita berbicara hukum sekarang Bang, kita mesti untuk kota-kota besar seperti Jakarta, kemudian Bandung, segala macam ya, kita harus sadari bahwa
transportasi umum seperti ojol ini sekarang sudah menjadi kebutuhan primer. Iya kan? Kebutuhan primer bagi beberapa orang, bukan secara keseluruhan. Soalnya apa? Itu salah satu terobosan untuk mengatasi kemacetan segala macam, mengatasi banyaknya polusi segala macam. Nah, inilah salah satu. Makanya aturan ini mesti diatur sedemikian rupa. Memang saya sependapat dengan abang-abang kalau abang mengatakan kami tidak sepakat kalau memang Permen Kominfo rupanya menginjak-injak para ojol dengan perubahan regulasi itu, perubahan Permen Kominfo yang sebelumnya per kilometer itu hanya 2 kilometer dibayar per 5.000 untuk tarifnya. Nah, ini dinaikkan kilometernya tapi tarifnya tetap sama. Nah, itu saya sepakat di situ. Tapi berbicara tentang regulasi, memang Permen Kominfo harus hadir di tengah-tengah ini. Karena apa? Ini bukan hanya berhadapan tentang pelaku usaha, tapi berhadapan dengan masyarakat yang menjadi pengkonsumsi yang hari ini transportasi itu menjadi bahan konsumtif bagi kita. Begitu sih menurut Jadi begini, saya luruskan juga terkait masalah Kominfo itu. Kalau misalkan itu diberlakukan, tarifnya dan jaraknya diberlakukan, berarti tidak ada lagi persaingan antara Grab, Gojek, karena tarifnya sudah ditentukan oleh Perkominfo. Jadi tidak ada persaingan bisnis di situ. Ya, supaya nggak boleh keluar, Pak. Permen Kominfo itu nggak hadir per 2024 ini, Pak. Dia hadir kalau nggak salah tahun 2012 ya, tahun 2011. Sudah diatur sedemikian rupa, Pak. Nggak ada permasalahan tentang itu. Terjadi permasalahan, kawan-kawan ojol itu melakukan demonstrasi beberapa hari yang lalu karena ada penekanan harga, kemudian jarak tempuh itu dinaikkan. Itu. Dan itu hanya untuk perusahaan tertentu saja kan, bukan perusahaan yang lain. Semua perusahaan yang bergerak di bidang itu, baik Grab, InDrive, Gojek, Maxim, semuanya berlaku undang-undang Kominfo. Karena apa? Dia aplikasi di bawah naungan dari Permen Kominfo. Makanya gue bilang ini lex spesialis, Bang. Gak bisa kita buat ke undang-undang ketenagakerjaan. Undang-undang ketenagakerjaan itu membahas antara pelaku usaha kemudian dengan para buruh atau kepala ojol. Berarti kalau di sini Gojek, Maxim segala macam, ya kan, yang menyediakan transportasi aplikasi transportasi ojek online itu dengan para ojol. Berarti di situ itu baru diatur melalui undang-undang ketenagakerjaan atau ciptaker. Oke. Tapi ini berbicara tentang aplikasinya, Bang, Kominfo. Betul. Harus hadir di situ. Kalau saya begini, kalau terkait itu sebenarnya solusinya kan tidak hanya di aplikasi itu saja, Bang. Jadi ada peran juga Menteri Ketenagakerjaan. Kenapa saya bilang demikian? Misalkan seperti kebijakan dari Mikrotrans, itu yang menggaji adalah Pemda DKI loh. Betul. Dia gaji per bulan. Jadi dia cuma hanya sebagai supir. Kebijakan itu kan bisa diterapkan juga kepada pelaku usaha itu kayak Grab, Gojek. Jadi dia harus bisa memberikan gaji kepada mitra misalkan. Jadi untuk poin-poinnya nggak usah diatur lebih lanjut, tapi dia penghasilan dari Gojek ini terjamin per bulannya, Bang. Kan bisa diatur juga ke sana. Ini, Bang, mohon maaf ya, saya batasi sedikit ya. Itu nggak mungkin keadilan, itu akan merugikan kepada pelaku usaha, Bang. Sekarang apa yang menjadi standarisasi Gojek mendapatkan penghasilan? Coba saya tanya. Banyaknya pelayan kah atau masuknya dia kerja? Kita harus membaca ke sana dong, Bang, nggak bisa pukul rata. Kalau Transjakarta, dia jam segini sampai jam 5 sore umpamanya ya. Mulai jam 5 pagi sampai jam 5 sore umpamanya, dia udah ada rutenya, Bang. Udah ada sip-sipnya. Kemudian dia di bawah naungan Pemda. Ini kita berbicara skala nasional. Apakah mungkin di daerah pelosok di kabupaten yang paling ujung sana gitu kita samakan? Sementara nanti katakanlah ya, saya di daerah saya di Padang, saya jadi ojol di situ. Saya cuma dapat 1 pelanggan per hari. Sementara di Jakarta ini sampai ada yang 30 pelanggan. Apakah adil kalau kita tentukan gaji bulanan? Dari segi pelaku bisnis ya yang dirugikan di sini ya, menurut saudara ya. Makanya harus hadir Menteri Kominfo membahas ini, Bang. Membuat regulasi ini. Kalau saya tetap berpandangan untuk tarif dan harga itu Kominfo tidak berwenang atas itu. Soal dia atur server aplikasi itu ya sah-sah saja.
Tapi di mana pelanggaran yang diatur di situ baru dia ikut berwenang. Tapi soal harga, nobody menurut saya. Tidak seharusnya dia mengatur harga itu. Harus murni wewenang dari pelaku usaha dan mitranya. Berarti menurut abang ini harus diadakan JR bertentangan dengan hukum Undang-Undang Dasar Permenkominfo. Harusnya bukan JR sih. Kalau memang peraturan menteri itu bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka diuji di Mahkamah Agung. Betul. Ya. Cuma menurut saya dia melampaui wewenangnya, bukan wewenang dia menentukan tarif itu. Jadi selama katakanlah Permenkominfo ini hadir ya Pak, ini sedikit memperjelas ya. Maaf ya. Iya. Paling maaf. Jadi moderator boleh kan? Iya. Dari Sampai berapi-api. 2011, katakanlah berapa 2011 ke 2012 Permenkominfo itu, atau 2024 ini telah terjadi kejahatan terhadap rakyat Indonesia. Kalau soal kejahatan kan, Kita berbicara hak asasi manusia. iya saya nggak pernah menyebutkan itu kejahatan. Ya. Tetapi saya juga baru dapat info ternyata ini tarifnya diatur oleh Kominfo. Saya pun baru dapat infonya berdasarkan media yang tadi saya baca. Dan menurut saya dia melampaui batasnya. Dia offside. Bukan wewenang dia itu. Soal harga menghargai ini. Ini murni soal pelaku usaha, konsumen dan mitranya atau pekerjanya. Saya sepakat dengan rekan saya tadi, Bang Akbar, harusnya Kementerian Ketenagakerjaan harus turun tangan juga. Ini soal hak-hak bekerja. Soal mitra itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Soal paket-paket kerja nggak harus lembur, nggak harus perjanjian kerja, tapi ketika orang lain kita beri kerja, dia sudah berhak atas pesangon, atas biaya kesehatan, biaya pensiun, biaya macam-macam yang diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan itu. Soal gaji nggak harus, karena dia akan waktu time di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu. Di Indonesia. Iya, soal waktu ibaratnya per proyek ada juga diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tapi harusnya Undang-Undang Menteri Ketenagakerjaan harus turun tangan. Karena ini teman-teman ojol ini pun adalah masyarakat Indonesia juga yang berhak atas kesehatan, BPJS dan lain-lain dan pesangon lain. Saya setuju dengan Bang Ali. Saya tidak sepakat kalau Menko Info Pak Budi mengintervensi soal privat itu, harga itu. Soal dia bikin mau 1 juta kayak apanya, dealnya kan di konsumen. Iya. Biar dia yang memilih. Itulah persaingan usaha. Makanya dia bikin juga kan unit bisnis pemerintah sendiri kan, baik Transjakarta macam. Disitulah pilihan itu terjadi kan. Soal menentukan tarif menurut saya sejak dulu harusnya pasal itu dihilangkan. Wewenang dia hanya menilai server aplikasi itu sudah memenuhi ketentuan yang diatur oleh Kominfo atau enggak. Ibaratnya ada kesalahan pornografi nggak di sana, ada main judinya nggak, ada ininya nggak. Kalau dia masuk soal menentukan harga, menurut saya tidak pantas. Saya jualan ibaratnya sama Bung Iqbal, saya jualan HP. Masa pemerintah harus bilang ini minimumnya boleh dijual segini. Membatasi saya bertransaksi lah. Ya. Walaupun HP juga adalah kebutuhan primer. Mau saya bilang 1 juta, 2 juta kalau deal konsumen nggak masalah loh. Tapi nggak ada pihak ketiga di situ Bang. Itu. Ini hanya berbicara antara abang dengan konsumen. Ya. Kerja gimana Bang? Ya, Ini pekerja juga. bayangkan seandainya para aplikasi yang punya aplikasi, katakanlah Gojek, ya dia mencharge harga 500.000. Kira-kira gimana kabar ojol kita hari ini? Apakah Kan dia ada persenannya. Ya, apakah dia dapat pelanggan sementara dari ekonomi kita hari ini yang tidak mampu? Oh, kita nggak tahu soal pelanggan. Iya, kita Barangkali harus ada ke sana, Pak. Tapi disitulah kan Maka di- aplikasi itu bersaing. Betul. Bukan hanya ibaratnya aplikasi A bikin harga segitu. Iya. Ojol lihat nggak pantasnya harga ini. Dia pindah ke aplikasi lain. Makanya saya sepakat dengan organisasi itu. Disitulah kehadiran pemerintah untuk menengahi ini supaya apa? Iya. Jangan ada yang banting harga. Satu, kalau banting harga bisa bangkrut ini beberapa aplikasi. Karena apa? Berbicara operasional berbeda dengan aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain. Ya kan? Soal banting harga kan itu. Kemudian mereka gini, mereka kalau kompak mereka bang per ojol itu menaikkan harga, kita buat 100.000 per 1 kilometer. Kira-kira apa kabar
masyarakat Indonesia ini, Bang. Oh, kan pilihan banyak, bukan hanya ojol. Bang, ini persaingan usaha ini. Kita katakan persaingan usaha kalau mereka bersaing, kalau mereka bersatu di situ, gimana? Ya. Nggak tertutup kemungkinan itu, Bang, kan? Kan makanya banyak pilihan kan. Kalaupun mereka bersatu, apakah semuanya bisa? Contohnya kayak Yamaha sama Honda kemarin kan. Apa Honda Mio dan Beat, mereka sepakat harganya segini ya gitu kan. Padahal harga jualnya 7 juta. Mereka bikinin. Ini memang persaingan yang tidak sehat. Cuma kan disitulah pilihan masyarakat itu kan. Di situ, Bang. Gini, saya luruskan ya. Kalau saya nggak setuju gini ya. Kalau saya itu harus ada hubungan kerja antara PT Gojek misalkan, PT yang menyediakan layanan online dengan driver. Driver ini sebutlah pekerja. Nanti yang menentukan tarif itu adalah PT yang menyelenggarakan pelayanan online itu. Jadi menurut saya ojol ini harus dibuat seperti pekerja. Pekerja yang tarifnya itu diatur oleh upah minimum. Bang, Mohon maaf, saya jelaskan dulu kenapa demikian. Terkait masalah perusahaan tidak mampu menggaji bulanan itu kan kita ada kontrak. Jadi mitranya bisa dikurangi berdasarkan perjanjian kerja. Misalkan kita kontrak sama mitra ini oke lah dalam waktu 8 bulan. Sah-sah saja di dalam undang-undang di dalam undang-undang Cipta Kerja. Ya, gini kalau Tidak kita masalah. bicara undang-undang kerjaan. Jadi yang menentukan tarif itu jarak itu tetap itu tadi Pemerintah. pengusaha lah. Pengusaha PT Gojek itu tadi. Karena driver ini sudah digaji oleh pihak swasta, gaji sesuai dengan upah minimum gitu. Jadi tidak perlu ada intervensi pemerintah menetapkan tarif. Saya mau prolog ya. Sebenarnya ini kita bahas tentang ojol, tapi karena beliau bahas tentang kerjaan, undang-undang tenaga kerjaan itu kan seperti yang dikatakan Bang Ali itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian diganti menjadi Omnibus Law Cipta Kerja. Kemudian terbaru 16 2023. Untuk perubahan kedua tahun 2020 itu ada PP 35 tahun 2021 tentang PKWT, PKTT, kemudian tentang pesangon, pembayaran pesangon segala macam. Nah sekarang di situ ada definisi pekerja itu apa sih? Yang dimaksud dengan PKWT itu apa sih? Yang dimaksud dengan PKTT itu apa sih? Kapan dia mendapat pesangon? Kapan dia mendapat hak lain, pemenuhan hak lain? Di situ diatur secara gamblang, Pak, dalam PP itu. Nah, kalau kita masukkan ojol sebagai pekerja, tentu kita harus cari definisi lain. Karena ojol ini, ya kan, ojol ini sistem kerjanya berbeda dengan sistem kerja yang lain. Kemudian satu, sifatnya fleksibel. Kita yang jadi lawyer ini, mohon maaf ya, kalau kita barangkali suntuk atau gabut, bisa aja sekali kita pergi ambil jadi ojol. Karena nggak mengikat, Bang. Karena ini pada dasarnya kerjaan sampingan. Iya, maksud Karena aku ini karena abang bahas tentang tenaga kerjaan, kita harus merujuk dengan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang PKWT dan PKTT. Nah ini berarti kita harus ciptakan definisi baru terhadap pekerja yang bekerja di ojol. Apakah kita akan paksakan seorang yang menjadi ojol tidak boleh memiliki kerjaan lain? Kalau berbicara kerjaan seperti itu, Bang, kan? Itu berarti kan terikat. Kalau orang kerjaan harus diikat. Ya terikat karena di situ kan ada jaminan. Maksudnya jaminannya apa? Dia sudah mendapatkan BPJS, pesangon juga dia dapat. Kalau disamakan dengan pekerja begitu. Kalau dia menjadi pekerja sebagai pekerja di tetap, PT yang PKWTT tidak tertentu. Nah ini untuk menciptakan definisi baru ini sebagai kawan-kawan ojol ini bisa nggak diklasifikasikan menjadi PKWTT atau bahkan PKWT? Sebenarnya istilahnya sudah ada, Bang. Istilahnya ada freelance gitu. Kalau saya melihat bahwa teman-teman ini ya adalah freelance. Itu banyak orang yang menjadikan ojol ini sebagai side job dari pekerjaan main job mereka sebagai karyawan kah atau apapun itu, atau seperti kita seperti abang gitu. Jadi balik lagi ke topik pembicaraan gitu. Kalau kita melihat juga di lapangan bahwa memang ada pro kontra di sana, bukan hanya dari abang-abang ini yang melihat dari sudut pandang hukumnya gitu. Banyak perdebatan dari mereka-mereka ojol yang merasa bahwasanya selama ini pihak perusahaan pun tidak melihat
cuma fokus pada lini bisnis mereka untuk menguntungkan gitu. Terkesan bahwa mereka tidak mempedulikan mereka punya hak gitu atau kesejahteraan gitu. Maka dari itu timbullah aksi massa itu kalau saya lihat gitu. Jadi mungkin sudah perdebatannya sudah cukup panjang gitu ya. Satu hal lagi mau saya tanyakan gitu. Langkah apa yang terbaik dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini gitu? Apakah memang harus ini diterbitkan atau aturan kebijakan tersebut gitu? Gini, dari saya dulu ya. Ya, dari saya saya sepakat dengan ada regulasi ini, tapi dengan satu catatan, ini kebijakan. Seperti yang saya sampaikan, jangan sampai kebijakan ini menjadikan kita memijak orang lain. Seperti kawan-kawan yang ojol tadi merasa terpijak. Karena apa? Yang semulanya tarifnya itu Rp6.000 per 2 km dijadikan menjadi 5 km per Rp6.000. Pemerintah itu boleh mengapakan itu, membuat regulasi itu menurut saya dengan dasar efisiensi. Karena apa? Para konsumen nanti yang akan menggunakan ojol ini merasa transportasi di Indonesia ini murah. Tapi memang di situ harus dipikirkan juga kesejahteraan ojol seperti apa kalau seperti itu. Nah, barangkali pemerintah harus membuat kebijakan dengan jeli, harus ada naskah akademik baru. Seperti sekarang kan sudah dari 2011 sampai 2024 itu sejak ojol itu ada, udah berapa kali kenaikan BBM. Iya kan? Berarti kita harus lihat masih layak enggak legal opini naskah akademiknya dulu. Jangan sampai nanti ada regulasi tapi implementasinya tidak ada. Iya kan? Karena kata Lawrence Friedman itu ada 3 faktor yang menjadikan suatu undang-undang itu bisa diimplementasikan. Yang pertama adanya undang-undang itu sendiri, kemudian aparatur hukum dan budaya hukum. Kita harus baca itu. Kemudian ada yang berpendapat ada 5. Katanya kan, nanti ada budaya hukum, ada faktor sarana dan prasarana dan segala macam. Nah, ini sarana dan prasarana seperti bensin, BBM udah tinggi sekarang. Layak enggak kira-kira untuk kawan-kawan ojol dengan tarif yang baru ini yang akan direvisi ini dengan keadaan sosialnya gitu. Nah, kan dalam perancangan perundang-undangan itu nggak bisa ujuk-ujuk kita buat seperti ini, ujuk-ujuk kita buat seperti ini. Kita harus lihat dulu secara naskah akademik. Dalam naskah akademik itu ada beberapa yang harus dipenuhi. Kita lihat dulu faktor sosiologis, yuridis, kemudian filosofis, kemudian sosiologis. Kita harus perhatikan itu. Jangan cuma ujuk-ujuk terjadi ini. Makanya saya sependapat dengan pemerintah ini. Kenapa pemerintah hadir di sini? Di satu sisi mereka menaikkan harga transportasi ini menjadi murah. Tapi mereka harus memikirkan juga ada ribuan bahkan jutaan masyarakat Indonesia yang menjadi ojol di negara ini. Nah, itu harus dipertimbangkan barangkali itu. Jadi gini, saya tambahkan sedikit ya terkait masalah apa yang dijelaskan oleh Bang Deki. Tadi berbicara masalah PP nomor 35 tahun 2021, terkhususnya di dalam pasal 1 ayat 2, di situ dijelaskan pengertian pekerja situ adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Di sini jelas di dalam pengertian ini. Lalu di situ ada lagi pasal 1 ayat 1 tentang hubungan kerja. Di situ dijelaskan hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Mengapa saya kaitkan ini ke masalah ketenaga kerjaan? Misalkan dari pihak PT Gojek, anggaplah Gojek, dia bebas sebebas-bebasnya menentukan tarif jarak misalkan. Dari jarak Kembangan ke Kreo misalkan dia aturlah 50.000 misalkan. Dia bebas sebebas-bebasnya. Tapi tetap jadikanlah ojol ini sebagai pekerja dia. Karena nanti tarif itu sebebas-bebasnya dari PT itu ya tetap kan keuntungannya banyak gitu. Kalau dia pekerjakan ojol ini sebagai pihak pekerja dan juga diberikan hak-haknya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja seperti pesangonnya, BPJS-nya, akan sejahtera itu. Kalau misalkan dia mendapatkan upah itu dalam bentuk per bulan dan ada perjanjian kerjanya, tapi di situ kelebihannya PT Gojek bebas menentukan tarif dari jarak manapun. Mau dia atur misalkan dari Kembangan ini ke itu dia atur 100.000 ya bebas. Karena dia sudah mempekerjakan ojol itu sebagai pekerja. Gitu maksud aku Bang. Jadi sejahtera juga ojol ini. Saya paham gitu. Bang, tapi sedikit pertanyaanku gini. Di situ dari pasal 1 ayat 1 itu adanya pekerjaan, adanya upah. Pertanyaan saya,
Siapa sekarang ya, fakta sekarang kita baca. Siapa yang upah ojol? PT Gojek itu. Sekarang. Siapa yang upah ojol? Atau bentuk lain kan ada tadi. Dalam Selain bentuk upah lain. dan bentuk lain. Dalam kan? bentuk lain, Bang. Nah, sekarang itu aja. Bentuk lain, Bang. Satu dulu, Bang. Nah, ini saran. Ini saran saya, Bang. Saran. Bentuk Saya lain itu berbicara kan saran. berarti Katakan tadi. potongan itu kan. Dalam membuat peraturan perundang-undang itu, kita harus perhatikan naskah akademik. Itu kan faktor sosialnya. Iya. Secara sosial, secara sosiologis, apakah para ojol ini mau dijadikan jadi pekerja? Seperti yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan atau cipta kerja atau omnibus law. Kita harus sampai ke sana dong. Harus kita lakukan survei atau segala macam barangkali. Nggak bisa kita katakan seperti ini. Mereka nggak dalam tuntutan aksi mereka kembali ke tema, mereka nggak menolak tentang itu intervensi pemerintah. Mereka cuma menolak kalau ada perubahan revisi terkait Permenkominfo ini yang menurut mereka malah kesejahteraan mereka akan jauh dari sebelumnya, jauh panggung dari api kan gitu. Itu yang mereka tolak, Bang. Mereka nggak membahaskan masalah itu. Kami mau dijadikan sebagai karyawan tetap. Ini nggak ada seperti itu tuntutannya. Kita harus berbicara secara fakta, Bang. Faktanya seperti itu. Nggak ada keresahan dari mereka. Saya mau dijadikan jadi PKWTT, nggak ada, Bang. Kalau berbicara fakta hari ini ya, tapi kalau besok ada aksi lanjutan, barangkali. Kalau saya kan melihat di situ harus diatur, maksudnya harus ada makanya keadilan. harus ada naskah akademik itu, Bang. Nggak bisa pemerintah itu, kemudian DPR itu rancang undang-undang, kemudian pemerintah sahkan, nggak bisa, Bang. Harus ada naskah. Kalau akademik. tadi yang saya sampaikan itu kan saran, Bang. Saran. Selagi misalkan belum ada ini diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan, berarti kita kan mekanismenya itu budaya dari Gojeknya itu kita ubah, kita buat ke metode ketenaga kerjaan, Bang. Ya. Itu supaya ojol-ojol ini bisa mendapatkan hak-haknya sesuai hak-hak pekerja yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Siap. Kasihan juga, Bang, dia punya anak, punya ini. Apalagi dia di tempat yang sepi itu kadang dia penghasilannya nggak pasti gitu kan, Bang. Tapi kelebihannya di situ sama-sama menguntungkan, Bang. Dari pihak ojol juga mendapatkan gaji per bulan yang dijamin oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan bebas sebebas-bebasnya menentukan tarif atas jarak itu, Bang. Misalkan dia perintahkan ojolnya dari Sumedang ke sini, ditentukan tarifnya segini. Kau harus jalan, aku udah gaji kau. Gitu loh. Gitu maksud aku, Bang. Jadi sama-sama menguntungkan. Pihak ojol juga mendapatkan gaji per bulan. Dari pihak perusahaan, itu sebebas-bebasnya tanpa intervensi pemerintah. Bebas dia menetapkan tarif dan jarak kemanapun ojol ini mau disuruh gitu. Oke. Sepertinya perdebatannya akan makin berlarut ya. Bakal belum. Ya, makanya dari itu pun akhirnya juga bisa menarik kesimpulan bahwasanya sebenarnya yang diharapkan dari semua pihak pun sama gitu, kesejahteraan semua gitu. Iya. Gitu, outputnya satu gitu. Kita pun dari pihak pengacara Gitu. tetap pengennya ojol sejahtera. Iya, sudut pandangnya semua Karena sama. belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Iya. ojol ini. Apakah ojol ini masuk ke pihak pekerja atau bagaimana nasibnya itu? Ya, Gitu. semua intinya sama kesejahteraannya, maka dari itu mungkin langsung pada konklusi saja bagaimana sebenarnya baiknya gitu, konklusi dari pembicaraan ini gitu dari masing-masing, mungkin mulai dari Bang Ali, konklusi tentang aksi kemarin dan bagaimana pandangan Abang gitu sebagai closing statement. Ya, closing statement saya tetap pada pendirian pertama ya. Kawan-kawan ojol itu harus tetap sejahtera. Kesejahteraan mereka itu mereka sebetulnya pekerja juga. Pekerja PKWTT. Tidak tertentu. Tidak tertentu. Ada juga PKWT tertentu yang diatur dalam PK, Perjanjian Kerja. Jadi mereka masuk kategori PKWTT menurut pandangan saya. Dan itulah hak-hak mereka setelah kerjaan harus didapat, baik BPJS, pensiun dan lain-lain yang diatur di situ. Itulah untuk melindungi hak asasi manusia. Soal Kominfo mengatur harga, menurut saya itu telah melampaui batas dia secara tupoksi ya. Bukan dia yang ngatur itu. Kalau soal dia atur servernya, aplikasi itu Tidak jadi masalah. nggak ada masalah. Kecuali dia atur hanya satu unit bisnis. Maksudnya hanya aplikasi ini doang. Ini kan banyak aplikasi bermacam-macam bisnis.
sebut saja ada Gojek, Grab, macam-macam. Disitulah persaingan itu terjadi. Soal mereka nanti bersatu untuk nyatuin harga, itu udah ada aturannya. Undang-undang monopoli itu yang dilarang, ancamannya pun tinggi kan. Bisa dicabut misalnya kalau mereka berani-berani bikin begitu. Itulah persaingan usaha. Jadi hemat saya secara hukum, pasal soal peraturan tarif itu diatur dalam permen itu harus dihilangkan. Dan harus sejak dulu pun harus dihilangkan. Tidak pantas Kominfo mengatur harga itu. Harus diberikan sebebas-bebasnya orang menarik harga layaknya pengacara. Sudah terjadi kesepakatan. Memang notaris pun dibatasi 1% dari nilai. Tapi kan notaris hanya 1 unit notaris. Nggak ada notaris-notaris yang lain, maksudnya organisasinya. Menurut saya Kominfo dalam hal ini offside, ya. Dan ya betul pendapat dengan Bang Akbar tadi, Kementerian Ketenagakerjaan harus juga ikut dalam rapat dan membahas ini di perwakilan rakyat kita di Dewan Perwakilan Republik Indonesia di Senayan. Mereka jangan tidur dong. Harus perhatikan. Undang-undang ojol harus segera diresmikan dan kesejahteraan ojol harus diutamakan. Ya. Jadi Bang Ali tetap menganggap ini adalah sebuah perilaku offside ya? Offside dari Menkominfo. Bang Akbar, bagaimana pandangannya closing statement juga? Closing statement saya sependapat dengan Bang Ali. Tetap pemerintah harus bisa membuat undang-undang perlindungan terhadap terhadap driver ojek online ini. Dan juga tidak hanya driver ojek online, tapi juga sebagai mitra yang ada di dalam aplikasi itu memang harus diatur lebih detail. Karena sampai saat ini kita sebagai pengacara, sebagai pengacara, tentu penafsirannya berbeda-beda. Kadang ada juga memaknai ojol ini kita bisa masukkan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ ada perbedaan pendapat juga dan itu tidak ada kepastian. Maka dari itu kita butuh satu wadah hukum yang undang-undang yang mengatur terkait masalah driver ojol ini dan juga pengguna sebagai mitra yang ada di dalam aplikasi online ini harus diatur lebih jelas di dalam undang-undang. Karena kalau kita berbicara tentang kerjaan itu penafsirannya berbeda-beda. Mungkin itu. Nah, terima kasih Bang Akbar. Mari Kalau saya tetap di pendirian saya gitu. Ya, tetap gitu. Saya mendukung terhadap visi ini karena apa? Memang negara ini ya terlepas dari berbicara tupoksi atau tidak. Seandainya pun bukan tupoksinya Menteri Kominfo dalam hal ini, dia harus hadir di tengah masyarakat ini. Karena tujuannya sebagai lembaga negara. Negara itu harus hadir menengahi dari masyarakat. Ini terjadi benturan kepentingan kalau menurut saya. Yang pertama dari pihak saya sebagai konsumen, ya kan? Kita lihat dari bawah. Yang kedua kerja ojol. Yang ketiga bisnis pelaku usaha. Seandainya tidak diatur sedemikian rupa, sesistematis mungkin oleh negara yang dalam hal ini Menteri Kominfo, apa yang akan terjadi? Sewaktu-waktu para pelaku usaha bisa naikkan tarif, ya kan? Bisa naik tarif. Kenaikan tarif ini akan mempersulit perekonomian di bawah, iya kan? Ketika biasanya saya pergi ke kantor melakukan melalui ojol, naik ojol, ya kan datang ke suatu tempat, saya nggak mampu lagi. Itu akan memperlambat ekonomi kita. Yang kedua, apakah nanti bisa dicapai oleh semua orang tarif yang tinggi ini? Jadi nanti ada stratifikasi di sini, Bang, menurutku. Jadi jangan sampai ada stratifikasi sosial. Makanya harus hadir pemerintah ini dalam hal ini Kominfo di tengah-tengah untuk menengahi ini, walaupun berbicara di luar tupoksinya, walaupun seperti apa menurutku, walaupun tidak tupoksi dia harus hadir menengahi ini. Gitu. Terkait tentang revisi ini, Menteri Kominfo memang harus melakukan kebijakan dengan seapik mungkin, jangan sampai ada kepentingan-kepentingan lain yang tidak terpenuhi seperti ojol, kemudian seperti konsumen dan lain sebagainya. Kemudian jangan sampai pelaku usaha dirugikan. Ya, jadi itu tidak
harus adil di sini kalau Menteri Kominfo membuat regulasi. Barangkali itu. Oke, terima kasih abang-abang semua. Ya wajar lah ada perbedaan pendapat dari sudut pandang manapun, dan hal ini abang-abang dari sudut pandang hukum, karena memang pada akhirnya itu kebebasan kita dalam pendapat juga kan. Pendapat. Tapi tujuannya yang penting satu sih, demi kemaslahatan bersama, Dan demi kemakmuran ojol Ya, juga kita mencari solusi. Intinya semua pihak yang terlibat sini diuntungkan, saya harap gitu. Ya mungkin itu dari kita teman-teman dari Question News hari ini, semoga ada yang bisa diambil, semoga ada insightful juga buat teman-teman semua yang menyaksikan ini gitu. Ya kritik dan sarannya semoga diharapkan itu, jangan lupa like dan komen juga, subscribe-nya. Ya. Salam cerdas hukum. Salam cerdas hukum.